Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kalau kita ada hari ini lagi dengan kekuatan, kita tetap sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu di rumah? Mari sebelum kita mau beraktivitas sepanjang minggu ini, khususnya di hari ini, mari sama-sama saya mau mengajak Bapak Ibu yang sudah siap, kita mau beribadah bersama-sama pagi ini meskipun cuma secara kita jauh. Ya Bapak Ibu, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap nyata bagi kita. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap mengatakan Yesus tetap baik. Haleluya, kita mau menyanyi memuji Tuhan sekali lagi, katakan haleluya. Oh, ini kami bersyukur Bapa yang baik. Kalau kami ada lagi di hari ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kekuatan, kesehatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji nama Yesus. Dan kami tahu waktu kami memuji Tuhan, ada sesuatu perkara yang besar terjadi dalam hidup semua kami. Haleluya, dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, oh, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, angkatlah suaramu, oh, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, amin, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, oh, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman.
Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berkata,
Yesuslah segala-galanya dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami masih tetap panggil Aba, ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami bersyukur Bapa selalu dekat dengan kami. Bapa tidak pernah jauh dari kami. Sambut kami Tuhan. Kami mau katakan dari isi hati kami. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi, Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Amin. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan
betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan tak jauh, oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Amin. Sungguh ku sadari betapa ku kami merindukanmu, kami merindukanmu Yesus. Kami mencari wajah-Mu, jangan jauh dari kami. Kami perlu Yesus, kami perlu Tuhan. Oh, mari bawa kami lebih dalam lagi. Kami mau menikmati, nikmati, nikmati hadirat-Mu. Hiaralabaya she, hibikini daralabaya sandaralamu. Penuhi, penuhi, penuhi kami. Oh. Hanya bersama-Mu kami aman, hanya bersama-Mu kami kuat, hanya bersama-Mu kami disembuhkan, kami sembuh, kami sembuh, kami kuat, kami bisa. Oh ya dalam ya she, haleluya. Hanya bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu, bersama-Mu
lewati semua, hanya perkenananmu, yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, oh. Bersama-Mu Bapa, ku lewati hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan yang teguhkan hatiku. Mari Yesus bertindaklah, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami ada di hari ini semua karena anugerah-Mu. Minggu terakhir di bulan Oktober, ada firman Tuhan yang akan menguatkan kami melalui hamba-Mu pagi ini. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui lidah dan umat-Mu, setiap kami, baik yang ada di mana saja kami berada, di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap hidup kami. Kami siap mendengarkan apa yang Bapa mau berbicara dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu yang keempat pada bulan Oktober tahun 2020 ini. Saudara, tidak terasa kita sudah mulai mengakhiri juga, sebentar akan masuk di tahun 2021. Tinggal 2 bulan lagi. Biarlah saat ini kita masih boleh mempergunakan waktu sisa dari tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa, untuk minggu yang luar biasa, di minggu keempat pada bulan Oktober tahun 2020 ini. Kami bersyukur Tuhan, 10 bulan Tuhan telah menjaga, memelihara setiap kami, menolong setiap kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan Tuhan senantiasa memberikan urapan-Mu yang baru, yang berlimpah-limpah, yang terus mengajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa beri kepekaan pada telinga rohani kami pagi hari ini, dan ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Melalui kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan hamba-Mu bagikan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan roh jiwa tubuh hamba, basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Bahkan semua
Tuhan, hamba-hambamu baik yang ada di studio, baik juga yang ada di rumah, yang kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan membangkitkan gairah kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 11. Di sini memang perikopnya peringatan kepada orang kaya, tapi tema firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang displacement atau pengalihan, atau yang disebut juga shifting, ada peralihan, ada perpindahan. Ya. Nah, kita akan melihat ada beberapa syarat dari Yakobus 5 ayat yang pertama ini sampai ayat 11. Justru yang pertama dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah menumpukkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kalau saudara percaya ini hari-hari yang sedang berakhir, saudara jangan kita menumpukan harta di bumi ini. Karena apa? Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ini saya rasa Mayday ini menjadi satu dasar ayat. Mayday, hari buruh. Ya, dari Yakobus 5 ayat 4 ini. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Karena orang-orang kaya ini hidupnya dipenuhi dengan keinginan mata, kangkuhan hidup, dan keinginan daging, dan menumpuk harta yang berlimpah-limpah. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan yang ia tidak dapat melawan kamu. Di perikop yang berikutnya di ayat 7, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar. Kita semua harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi suruh turuti teladan penderitaan, bukan teladan kemewahannya, bukan, saudara. Sesungguhnya ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Amin. Saudara, dari ayat pertama, Yakobus 5 ayat pertama sampai ayat 11 ini, minimal kita akan dapatkan di situ ada 5 kondisi atau syarat terjadinya satu pengalihan, satu perpindahan, shifting dari kekayaan bangsa-bangsa ataupun orang-orang fasik. Kenapa ini harus terjadi di dalam Yakobus 5? Yakobus ini berbicara tentang rasul doa. Ya, di dalam doa itu ada hope, ada harapan. Kalau rasul iman itu Petrus. Tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau rasul kasih, Yohanes Sibedeus. Nah, pagi hari ini kita akan lihat syarat yang pertama, dikatakan kumpulkan harta di sorga. Untuk apa?
untuk penuaian jiwa-jiwa. Saudara, nanti kita waktu ketemu dengan Bapa di sorga sama Tuhan Yesus, dia nggak tanya seberapa banyak deposito saudara, seberapa banyak aset saudara, tapi dia akan lihat seberapa saudara sudah memberitakan Injilnya, memuridkan bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Ya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, minggu yang lalu Pak Niko udah sampaikan, kembali kepada kasih mula-mula. Ya, ada 3 tingkatan daripada setiap orang kedewasaan rohaninya. Ya, orang itu benar-benar harus menangkap isi hati Tuhan, sungguh-sungguh, tapi harus bisa diwujud nyatakan ya dalam bentuk aplikasi kehidupan hari-harinya. Nanti kelihatan kok, dari buahnya lah kamu melihat. Ya, kita bukan lagi berteori sekarang ini, bukan berwacana tapi berwahana. Jadi ada benar-benar ada tindakan-tindakan iman kita, bukan hanya beriman tapi tidak punya tindakan. Kumpulkan harta di sorga ya untuk penuaian jiwa. Yakobus 5, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Kenapa ini terjadi? Saudara bisa lihat ini di Matius 6 ayat 19. Ya, kalau diklik begitu, saudara itu akan lari ke Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tapi kumpulkan hartamu di sorga. Itu bicara tentang jiwa-jiwa. Percuma kamu punya seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Tuhan gak concern, gak peduli, gak pusing soal harta kita, aset kita. Enggak. Ya, saudara, manusia ini seringkali sudah salah orientasinya. Ya, semua bicara tentang aset, kekayaan yang materi, yang sifatnya hanya sementara, dan ini semua akan berlalu. Ya, detak jantung Tuhan adalah soul, jiwa. Seberapa saudara dan saya mau memberitakan Injil, itu ada passionnya. Ya, saudara nggak bisa memisahkan ya atau mengkategorikan, oh ya kalau saya lagi berbisnis, saya bisnis benar-benar, saya nggak peduli, saya nggak pernah ngomong firman Tuhan, saya tidak pernah memberitakan Injil. Saya nanti takut menyinggung saya punya rekan bisnis, nanti bisnis saya bisa gagal sama dia. Kalau itu detak jantung saudara, berarti orientasi kita adalah profit semata-mata, uang, keuntungan. Saudara takut menyinggung, berarti saudara takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ya, kita harus punya satu passion sungguh-sungguh untuk ngumpulin harta kita di sorga, yaitu jiwa-jiwa. Nah, kalau Tuhan percayakan, sebagai contoh misalnya begini, saudara dikasih kepercayaan uang 10 juta rupiah. Nah, dari uang 10 juta ini, bagaimana saudara melipat gandakannya? Saudara bikin usaha atau kerjaan yang bisa paling tidak mungkin satu orang ya bisa menjadi saudara punya rekan atau pegawai saudara. Di situ saudara bisa mulai menginjilin dia. Ya, meneladani kehidupan kita kepada dia. Sehingga dia mulai bisa percaya. Ya, minimal dia sudah mendengar firman Tuhan. Ya, kita memang tidak bisa paksa seseorang atau yang disebut kristenisasi. Tidak ada kata kristenisasi sebetulnya. Tapi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya yang sungguh-sungguh, kalau memiliki passion, kalau memiliki yang namanya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau yang disebut kasih mula-mula. Ini kalau orang baru jatuh cinta pasti kan menggebu-gebu ngomonginnya pacarnya terus. Nah, saudara, sejauh mana saudara dan saya sudah sekian puluh tahun mungkin kita sama Tuhan Yesus, sudah ikut Tuhan Yesus, sudah melayani Tuhan. Tapi lihat dari buahnya. Waktu saudara bicara dengan siapapun, ujung-ujungnya Tuhan atau ujung-ujungnya duit. Kita boleh bicara tentang uang, kita boleh bicara tentang politik, bisnis, apapun itu, hiburan, tapi bisa mengarahkan orang itu kepada Injil. Itu udah pasti kelihatan dari situ. Nggak bisa dibohongin, saudara. Dari buahnya. Ya. Saudara, kalau saudara hanya motivasinya, apalagi di split begitu, tidak bisa. Kita imamat rajani. Jadi kita harus ngerti ini paradigma ini yang harus berubah. Paradigma Kristus. Tapi kembali dari hati. Seberapa saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, justru Tuhan ingetin nih, dia ngumpukin harta di bumi.
ngengat dan karat merusakannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di sorga, itu syarat yang pertama. Baru nanti bisa terjadi tuh shifting, perpindahan. Ya, motivasi saudara juga bukan untuk shifting, ya bukan, tapi untuk jiwa-jiwanya. Yang kedua, perhatikan untuk buruh-buruh atau orang-orang yang tertindas. Yakobus 5 ayat 4 di sini jelas sekali dikatakan. Ya, tadi baca Yakobus 5 ayat 2-nya kan. Orang kaya yang justru diingatkan dulu. Ayat 3-nya. Ayat 4, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudara, beberapa waktu, seminggu inilah, satu minggu ini saya mulai merenungkan bagaimana kita harus memperhatikan orang-orang yang tertindas, buruh-buruh. Jadi begini, saudara, kalau berbicara orang-orang yang tertindas ini, ya, kan negara kita ini menganut yang namanya Pancasila, ideologi Pancasila. Seharusnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang menjadi ya, visinya, targetnya, supaya terjadi keseimbangan, pemerataan. Tapi kalau tidak dibatasi, yang kaya terus akan semakin tambah kaya. Seharusnya ada pembatasan. Kenapa orang terjadi serakah? Karena tidak ada pembatasan. Ya, misalnya kita makan sehari cukup berapa kali? 3. Ya sudah, batasin cukup 3 kali. Ya, kita harus bisa katakan makanan yang secukupnya. Berikan pada kami makanan yang secukupnya. Lebih dari itu kita harus bagi itu porsinya. Ya, nggak bisa semuanya rata itu. Ya, satu orang satu gomer. Nah, saudara, kalau Tuhan percayakan 10 juta, berarti paling tidak ada 1 jiwa yang bisa kita muridkan. Kalau 10 juta, kalau 100 juta, tambahin aja 01 misalnya begitu. Jadi 10 kita punya pegawai. Kalau kita punya 1 miliar, berarti ada 100 orang di bawah kita yang kita gembalakan. Secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin bisa lebih dari kalau 1 miliar gitu. Ya, misalnya kalau saudara dan saya dikasih kepercayaan sama Tuhan, uang sebesar 1 miliar. Apa yang saudara lakukan? Mungkin yang ada di otak benak kita nih, dalam hati kita, gua deposito dulu deh. Yang penting gua amanin dulu buat keluarga. Salah besar. Tanya sama Tuhan. Ya, karena di situ ada porsinya untuk keluarga saudara dan ada porsinya untuk seluruh jemaat, untuk seluruh gereja, bahkan orang-orang di luar sana juga. Ya, saya sudah tidak lagi menyangkutin bicara soal perpuluhan dan yang lain, itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, skala prioritas ya jelas memang kepada Tuhan dulu. Perpuluhan itu kan kepada Tuhan. Ya, ada yang pengajarannya dibalik-balik. Sebetulnya udahlah, gak usah membuat fenomena yang aneh-aneh. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu harus seimbang. Itu aja. Kalau saudara ada 1 miliar, ya perpuluhan 100 juta, keluarin 100 juta. Nah, berarti kan ada 900 juta. 900 juta itu bagaimana? Tanya sama Tuhan. Ciptain lapangan pekerjaan. Oke, ada tabungan. Ya, misalnya 100 juta atau 200 juta. Berarti masih ada sisa 700 juta yang saudara bisa kembangkan. Wah, nanti kalau rugi. Nah, ini orang yang punya talenta yang tapi penakut ini. 1 talenta dia pendem karena dia takut rugi. Dia tidak punya responsibility. Siapa yang dipercayakan banyak dituntut banyak, saudara. Ya, ini yang harus terjadi perubahan mindset kita dulu. Ya, jadi di situ perhatikan untuk orang-orang yang tertindas. Ini dalam Yesaya 66 kemarin dibagikan ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini perkataan Tuhan kepada Daud sebetulnya juga pernah terjadi. Ya, dia mau bikin rumah yang mewah, bait suci. Yang saat itu juga pada akhirnya dibangun oleh Salomo. Padahal Tuhan udah bilang, gue gak mau, bukan rumah dalam bentuk fisik. Pondok Daud itu bicara tenda sebetulnya. Bukan yang namanya restorasi Pondok Daud itu bicara tentang tenda.
Bukan bangunan-bangunan gereja yang megah-megah. Untuk apa? Karena ini kan habis semua. Sebentar masuk di dalam 21 cawan murka Tuhan, habis semuanya. Itu murka Tuhan yang terakhir, yang ke-21. 50 kilogram yang namanya hujan es per 50 kilogram. Hancur semuanya. Ya, diratakan semuanya. Kita teriak-teriak Tuhan mau datang. Tapi di satu sisi kita berlomba membangun gereja yang besar-besar. Sebesar-besarnya. Padahal seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Ayat Yesaya 66 ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikian firman Tuhan. Tetapi dikatakan kepada orang inilah aku memandang. Siapa yang dipandang sama Tuhan? Kepada orang yang tertindas dan yang patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Tertindas bukan karena tertindas masalah COVID. Saudara, kalau COVID ini udah wabah. Tertindas itu berarti ada orang yang menindas dia. Ya, ada yang tindas dia. Dia tidak dapat bagian yang selayaknya. Itu yang patah semangatnya, sudahlah. Gitu. Jadi ini yang harus kita rubah mindset kita. Kita harus ngerti. Dan yang gentar kepada firmanku, yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi perhatikan untuk orang-orang yang tertindas, perhatikan kaum yang papa, yang miskin. Ya, bagaimana orang-orang yang di kolong jembatan, bikin penampungan. Ya, itu ada satu hamba Tuhan yang terus berteriak-teriak, tapi ya semua juga responnya juga ya sama. Ya, harusnya kita benar-benar bertobat. Ini akhir dari akhir zaman. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan hidup berfoya-foya. Yakobus 5 ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kerjanya enjoy terus. Foya-foya, makan, minum, kawin, mengawinkan, traveling. Makanya sekarang udah gak pada bisa traveling lagi. Kenapa? Memang ini diizinkan sama Tuhan supaya berhenti, gak usah traveling terus. Yang ada di otak kita nih akhir zaman ini makan, minum, traveling. Nah, orang yang belum percaya kawin mengawinkan, pesta seks. Ya, itu aja keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang ada di dalam setiap orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak tahu mana skala prioritas dalam hidup ini. Ya, kita harus tahu skala prioritas. Kita tidak harus dengan kelimpahan baru bisa menolong orang. Kalau itu mah gampang lah, anak kecil juga bisa. Kalau saudara dikasih harta yang melimpah, saudara nolong orang, itu mah gampang. Justru dalam keadaan saudara lagi sulit, saudara masih bisa nolong orang gak? Itu yang Tuhan mau. Dan itu membutuhkan hikmat yang dari sorga, tuntunan dari Tuhan. Makanya setiap sen, setiap uang yang Tuhan percayakan, saudara harus tanya sama Tuhan. Semakin besar, saudara harus semakin tanya sama Tuhan. Bukan karena ini dibawa kekuasaan saya bertindak semena-mena. Itu berarti kita menindas. Makanya harta-harta di dunia ini bukan kekurangan harta. Ada begitu banyak, ribuan triliun. Di Indonesia pun ada 8.000 triliun asetnya dari seluruh bank. Ya, berapa yang diputar dan berapa yang mengendap. Bahkan di seluruh dunia. Ribuan triliun, ratusan ribu triliun, mungkin jutaan triliun. Satu bank aja bisa punya aset 2,5 triliun US dollar, 2.500 miliar US dollar. Kalau di kurs ke rupiah ya sudah pasti error. Ya, bukan nggak ada, tapi semua orang menumpuk. Saudara perhatikan, orang kalau makin kaya dia tidak tahu isi hati Tuhan, dia akan terbawa, dia akan terhisap dengan lumpur harta dunia ini. Dia nyedot, nariknya luar biasa. Padahal itu karena angka-angka saja, saudara. Sebentar habis semua, lenyap semua itu. Emas dan perak kepunyaan Tuhan kok. Nanti emas itu hanya dibuat jalan aja. Ya, di kerajaan 1000 tahun sudah digelar aja. Nanti di Yerusalem baru emas itu semua. Kita ngumpulin emas semuanya. Jadi yang pertama saya ulangin, kumpulkan harta di surga. Itu jiwa-jiwa. Detak jantungnya Tuhan adalah soul. Detak jantungnya kita harus soul, jiwa. Yang kedua, perhatikan orang-orang yang tertindas.
Ya, kaum yang papa, buru-buru. Ya, seharusnya kalau kita bisa, saya punya aset misalnya 10 miliar, ya harusnya dibatasin. Kalau nanti ya, kalau memang ini kehendak Tuhan, dibatasin. Berapa nih orang ini asetnya? 100 miliar sudah cukup. Jauh lebih cukup, 10 miliar udah cukup kok. Lebih dari cukup juga kok, kalau bisa manage-nya. Masalahnya kenapa kita nggak pernah cukup? Karena ngelihat selalu ke atas. Oh dia lebih kaya, saya mau lebih kaya. Oh dia punya ini, saya mau juga punya ini. Punya ini, punya ini. Naik mobil Rolls Royce, untuk apa? Sama aja. Saudara naik mobil Avanza dengan Rolls Royce juga sama. Emang tuh Rolls Royce bisa mijit-mijitin saudara terus keluarin duit? Ya enggak. Inilah apa? Pride, kesombongan, kebanggaan dunia. Semua itu di mata Tuhan nol sifatnya. Nggak ada urusan saudara. Jangan hidup berfoya-foya. Sepatu ada satu, ya udah pakai sepatu. Jangan beli berbiji-biji itu sepatu. Tas ada satu, pakai satu. Oke lah ibu-ibu, tasnya 3 lah. Ibu-ibu kalau bisa baju merah, tas merah. Merah, kuning, hijau, kayak pelangi-pelangi semuanya. Mana yang bisa netral? Hitam, putih, udah. Atau abu-abu. Ya, saudara kita harus tahu antara keperluan dan yang namanya keinginan. Kalau keinginan itu nggak ada habisnya. Kalau keperluan ya seperlunya aja, saudara. Ya, antara keperluan dan keinginan. Kalau orang yang udah penuh Roh Kudus, dia punya kasih mula-mula, dari buahnya udah kelihatan. Ya, dari buahnya, saudara. Sudahlah, hidup ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Ya, makanya ini akan digoncang lebih lagi nanti, lebih kencang lagi. Nggak apa-apa, goncangin aja Tuhan segala sesuatunya. Oh terus kenapa begini? Ya nggak usah ngeluh. Kenapa ngeluh kita? Bersyukur aja karena terjadi pertobatan. Kita juga bertobat, banyak orang juga bertobat. Justru kalau kita saat ini harusnya menikmati, bukan terus-terusan mengeluh. Ada orang katanya ada satu anak bunuh diri karena masalah stres belajar pakai sosial media atau Zoom lah atau segala macam itu. Kenapa mesti stres? Nikmatin aja. Ya. Kalau orang yang bisa mengucap syukur, dia bisa menikmati apapun keberadaannya. Ya. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu keluarnya dari dalam, bukan dari luar, saudara. Itu kalau keluar itu sifatnya kesenangan aja. Sementara, just for the time being. Yang kedua, bersabar seperti seorang petani yang baik. Seperti siapa petani yang baik? Ishak. Dia menabur, pada tahun itu juga dia mendapat 100 kali lipat. Nah, menabur baik secara rohani, baik juga secara ekonomi. Ya, Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, kadang-kadang ini petani kesian, udah sabar. Saya pernah juga ngalamin jadi petani. Ada berapa hamba-hamba Tuhan ajak 10 orang. Kita tanam cabai, kita tanam yang namanya tomat. Begitu hasil bagus, cabainya udah besar-besar, itu hot beauty, hot chili. 3 hari sebelum panen hujan, mendung, habis semuanya. Ya, tapi kita harus belajar mengucap syukur. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga. Begitu panennya berhasil 3 bulan, 4 bulan kemudian harganya jatuh. Saudara, ini harus dibantu. Tugas kita untuk membantu pertaniannya di Indonesia juga, agrobisnisnya ini. Supaya bisa ada pemetaan. Jangan waktu lagi nanam cabai semuanya. Akhirnya jatuh begitu panen harganya. Ya, itu tugas daripada gereja sebetulnya. Orang-orang yang percaya yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Sehingga terjadi satu shifting nanti, perpindahan. Ya, pengalihan. Terus yang kelima, fokus pada kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 8. Tadi dibilang sabar. Dikatakan lagi ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan sudah dekat. Minggu lalu Pak Niko udah bilang,
Ada yang nggak percaya, ngeledek-ledek. Ya biarinin aja deh, yang mau ngeledek-ledek aja. Memang hidupnya penuh dengan cemooh orang-orang seperti itu. Kalau dia tidak mau bertobat, selesai. Saudara, hati-hati, janji Tuhan iya dan amin. Maranatha, Tuhan datang. Mana Tuhan nggak datang-datang? Mana? Bukti nggak rapture. Ntar malam juga Tuhan datang bisa sama kita. Pribadi lepas pribadi. Berhenti napasnya. Itu Maranatha artinya. Tuhan datang, saudara. Kedatangan Tuhan setiap waktu. Ada dua. Secara makro bersama-sama. Korporat itu rapture. Ada juga yang secara individu. Saudara dan saya harus persiapkan kedatangan Tuhan. Harus. Kalau enggak, saudara tidak berjaga-jaga. Begitu udah mau mati baru, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Orang tuh kan biasa. Rasa hebat kalau lagi masih ada napasnya. Berhenti napasnya 1 menit. Teriak-teriak dia. Ya. Itu. Fokus pada kedatangan Tuhan. Fokus pada Maranatha. Yang keenam, jangan bersungut-sungut. Nah ini. Saudara-saudara, ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel terus, ngegrutu terus. Kenapa Tuhan? Lah kok jadi begini, kok jadi begini? Terus aja ngomel terus. Kalau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri selalu bersungut-sungut. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Saudara, pasti Tuhan pelihara. Nggak mungkin lah burung di udara aja dipelihara. Yang penting saudara juga berdoa dan bekerja. Bergerak aja. Lo mau kerja apa sekarang? Ya bekerja dalam arti kata saudara tanya sama Tuhan. Soal kerja apa nggak kerja apa, tanya sama Tuhan. Nah Tuhan nggak ngomong, iya tanya lagi. Sampai Tuhan ngomong. Pasti Tuhan ngomong. Masalahnya kitanya yang kurang peka. Atau kita juga nggak mau tanya. Atau Tuhan udah ngomong, kitanya tetap punya paradigma lama. Kita nggak mau berubah. Ada satu orang, dia jadi pilot. Ya, sekarang keadaan COVID, akhirnya dia jadi supir Gojek. Nggak gengsi. Kenapa? Itu halal kok. Masalahnya gengsinya aja kita. Ya, saudara, saya suruh jadi apa? Saya jadi kuli pun nggak ada masalah. Suruh tiap hari nih berapa? Dibayar 100.000 nggak apa-apa. Yang penting halal. Masalahnya malas dan gengsi kita. Sombong gitu. Nggak jadi masalah. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Ngomelin diri sendiri aja, jangan ngomelin Tuhan. Ya, diri kita nih banyak salahnya. Yang ketujuh, bertekun dalam penderitaan seperti Ayub. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya. Kemudian, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Wow, dahsyat. Bertekun dalam penderitaan. Seperti siapa? Ayub. Nikmatin kalau lagi menderita, enak aja. Ya iyalah, kalau lagi diberkatin kan nikmatin. Waktu menderita juga nikmatin, seharusnya begitu. Nggak fair dong. Waktu menderita kita bersungut-sungut. Ya, waktu kita diberkatin kita, oh, haleluya, puji Tuhan. Itu mah gampang. Orang nggak percaya Tuhan juga bisa begitu. Dan itu orang Israel. Kalau lagi diberkatin, haleluya, puji Tuhan. Anak kecil juga bisa itu. Tapi waktu lagi menderita, ngomel. Saudara, gampang untuk nyampe ke kuping Tuhan tuh ada 2 cara. Saudara ngomel aja tiap hari, sungut-sungut, nyampe cepet dan tlak disentil kita pasti. Diputer padang gurun 40 tahun. Nah, yang satu lagi tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Keadaan apapun, saya mengucap syukur. Ya, saya mengucap syukur. Nikmatin. Kalau lagi diberkati nikmatin mah gampang saudara. Waktu lagi menderita saudara nikmatin, saudara bisa mengucap syukur. Itu namanya korban ucapan syukur. Ada air mata. Bukan menangisin kita punya keadaan. Bukan. Kita melihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita belum sampai keluarin darah dalam berjuang melawan dosa. Belum sampai menitikan darah.
Nggak ada apa-apanya, kecil. Paling masalah apa sih yang paling berat? Ekonomi. Ya, itu aja. Nggak ada yang lain. Paling mati kalau nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya matilah. Taruhannya kan siapa yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, dia akan mendapatkan kembali. Kalau saudara ada mentokin di situ, saudara bisa ngucap syukur, saudara lewat. Berarti saudara lulus. Kita lulus, saudara. Jadi nanti waktu diberkatin pun saudara nggak jadi OKB, orang kaya baru, buta baru melek. Apa aja dibeli, semuanya dibeli. Karena pegang tuh semua uang di tangan. Nah, ini yang bahaya yang demikian. Ya, saya takut miskin lagi Pak Didi. Lah takut miskin. Ya, kita lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Kalau nyanyi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Jadi saudara, bukan hanya waktu dalam ujian kita bisa nyanyikan ku tak membawa apapun juga, ku tinggal semua. Tapi kita harus praktekin dalam kehidupan kita. Saudara, terakhir, bagaimana kalau kita setelah bertekun dalam penderitaan seperti Ayub itu? Karena Ayub sudah sampaikan tadi seperti yang katakan Ayub 27 ayat 17, sekalipun ia yang mengumpulkannya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagikan uang itu. Jadi dari ayat 16 katakan, jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang mengumpulkannya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Di akhir zaman ini akan ada satu pengalihan, perpindahan, shifting, ya, di mana Tuhan akan pindahkan harta bangsa-bangsa, orang fasik kepada orang benar yang sungguh-sungguh hidupnya ya dipimpin oleh Roh Kudus, yang sungguh-sungguh ya benar-benar mengerti visi rencana Tuhan. Ya, saya ada pelajarin ada tiga tokoh. Yang pertama Yusuf, ya, yang pernah mengalami satu perpindahan, kemudian Musa, kemudian Salomo. Mana yang Tuhan akan pakai? Polanya Yusuf atau polanya Musa atau polanya Salomo? Waktu Yusuf, ya, semua orang, bahkan bukan hanya Mesir, seluruh dunia pun bisa diberikan makan. Ya, lumbung Yusuf itu bicara tentang koperasi. Dia atur sedemikian rupa, semua kebagian. Satu orang, satu gomer. Tapi waktu zamannya Musa, setiap orang Israel mengetuk pintu-pintu orang Mesir. Setelah tulah ke-10 itu, maka terjadi perpindahan kekayaan dari orang Mesir ya kepada orang Israel. By individu, secara perorangan, orang ke orang. Kalau Yusuf itu secara korporat. Yusuf yang mengkoordinir. Ya, lumbungnya sudah dibuka semuanya. Nah, kalau secara perorangan, ujung-ujungnya kemana? Emas perak yang dibawa oleh orang-orang Mesir ini di padang gurun, dibuat patung anak lembu tuangan, anak lembu emas. Menyembah berhala juga. Jadi dari sini kita bisa lihat banyak daripada anak-anak Tuhan yang diberkati secara individu kadang-kadang nggak tahan juga. Jadi berhala berkat itu. Ya. Nah, pun demikian kejadian pada Salomo. Salomo membangun bait suci. Ya, bait suci itu kan gambaran daripada, anggaplah bangunan gereja hari ini, hari-hari terakhir ini. Ya, besar-besar, luar biasa. Jadi berhala juga. Ya, Salomo punya 1000 istri, akhirnya nyembah berhala juga. Ya, jadi pola yang Tuhan akan pakai itu nanti adalah pola yang seperti Yusuf. Dan ini yang Tuhan sedang siapkan. Jadi seperti juga Ishak yang menabur, pada tahun itu 100 kali lipat dia mendapatkan hasil. Itu bicara tentang pertanian, ya, agrobisnisnya, ketahanan pangannya, Tuhan sudah siapkan. Ya, di belakang ini nanti akan ada sedikit cuplikan mengenai bagaimana gerakan untuk ketahanan pangan kita bersama menghadapi masa pandemi yang mungkin makin ke depan makin sulit. Nah,
persiapkan diri kita. Kita sungguh-sungguh ya, bertekun dalam penderitaan. Jadi perpindahan ada 7 syaratnya. 1, kumpulkan harta yang di sorga untuk penuaian jiwa-jiwa. Kedua, perhatikan orang-orang yang tertekan, orang-orang yang tertindas, buru-buru. Jangan hidup berfoya-foya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersabar seperti seorang petani yang baik. Ya, itu seperti Ishak. Kemudian yang kelima, fokus pada kedatangan Tuhan. Fokus saudara. Maranatha itu bisa terbagi 2, bisa secara korporasi sama-sama terangkat, rapture, atau juga individu. RIP, rest in peace. Dan banyak sekarang yang sudah lebih dahulu mendahului kita, saudara-saudara kita. Yang keenam, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, tapi mengucap syukur senantiasa. Dan yang ketujuh, bertekun dalam penderitaan. Artinya apa? Ya, nikmatin aja. Kalau lagi menderita, kita bisa menikmatin. Oh, ini rasanya menderita seperti ini, tekanan seperti ini. Ya, kalau lagi diberkatin, gampang menikmatinya. Tapi dalam menderita tidak mudah. Ya, bahkan sampai dengan mencucurkan air mata, kita terus berjalan maju sambil menabur benih. Pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Secara konkret Engkau jelaskan kepada kami Tuhan, bahwa pada hari-hari terakhir Engkau memperingati kami sebagai anak-anak-Mu karena Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau sedang menyiapkan satu pengalihan Tuhan, satu perpindahan, shifting Tuhan Yesus, kekayaan bangsa-bangsa dari bahkan orang fasik Tuhan kepada orang-orang benar yang sungguh-sungguh, pada gereja-Mu yang mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Dan biarlah Tuhan kami belajar, yang pertama kami mau mengumpulkan harta di sorga. Detak jantung kami biar seirama dengan detak jantung, yaitu soul, jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, kami memperhatikan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang berkekurangan, yatim piatu, janda-janda Tuhan Yesus. Dan ketiga, ajar kami untuk tidak berfoya-foya dalam hidup ini. Kami belajar untuk sederhana Tuhan Yesus. Dan kami bersabar seperti seorang petani yang baik, seperti Ishak yang menabur pada tahun itu 100 kali lipat dia mendapatkannya. Dan yang kelima, kami fokus pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Fokus Tuhan, karena Engkau akan segera datang tanpa menangguhkan kedatangan-Mu. Dan yang keenam, kami tidak bersungut-sungut, tapi kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir Tuhan Yesus, yang ketujuh Tuhan, kami belajar Tuhan untuk menikmati, bertekun dalam penderitaan seperti Ayub. Dan Engkau sendiri yang sudah memakai Ayub untuk mengambil satu nubuatan pada akhir zaman ini, bahwa akan terjadi satu perpindahan kekayaan bangsa-bangsa itu. Sekalipun orang fasik yang mengumpulkan seperti debu banyaknya Tuhan, seperti tanah liat banyaknya, maka anak-anak-Mu, gereja-Mu yang sungguh-sungguh, yang mempersiapkan untuk kedatangan-Mu, yang akan membagi-bagikan, yang akan mengatur semua ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di sorga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, biar kita boleh kembali ke aktivitas kita masing-masing selama seminggu ke depan ini dengan membawa berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.